Kita maklumi salah satu makna revolusi artinya perubahan yang mendasar tentang sesuatu. Makanya ada revolusi industri, ada revolusi ekonomi, ada revolusi politik dan lain sebagainya. Pokoknya perubahan yang amat mendasar. Mental, yaitu keterkaitan dengan batin, watak, dan karakter, tidak menyangkut fisik. Karena itu dulu Bung Karno pernah mencanangkan juga revolusi mental, bangun jiwanya, bukan sekedar bangun badannya. Kemudian perspektif, salah satu maknanya adalah sudut pandang atau pandangan. Dan Islam adalah agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berbicara revolusi mental dalam perspektif Islam, bagaimana Rasulullah menjadi seorang revolusioner sejati yang telah merubah secara mendasar bangsa Arab jahiliyah menjadi bangsa Arab yang punya peradaban tinggi, sehingga dua kota yang namanya Makkah yang tadinya jahiliyah menjadi Makkah Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Dan Madinah menjadi, artinya Madinah itu sendiri kota, yaitu kota yang memiliki peradaban. Karena itu mendapat gelar Al-Munawwarah yang disinari oleh ajaran Islam. Hanya sekedar 23 tahun Rasulullah telah merubah secara fundamental dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang peradabannya tinggi. Dari manusia-manusia yang musyrik menjadi manusia yang berakidah kuat. Dari mereka-mereka yang tadinya asabiyah, sangat mengagungkan suku, menjadi masyarakat yang egaliter. Dari masyarakat yang tadinya individualistik menjadi masyarakat gotong royong kebersamaan. Dari masyarakat yang tadinya mengagungkan diri sendiri menjadi masyarakat yang tawadu, dan seterusnya dan seterusnya. Yang lebih hebat lagi, masyarakat yang tadinya tidak menghargai wanita, wanita dianggapnya sebagai kelas 2, kemudian dihargai begitu tinggi bahwa wanita itu derajatnya sama dengan laki-laki. Bayi-bayi yang lahir, kalau perempuan itu pasti dibunuhnya, tapi kemudian justru sang ibu kalau dihabiskan maka keturunan itu akan habis, maka dihargai demikian tinggi. Ini seorang revolusioner sejati yang dalam waktu demikian singkat, dan jadilah yang namanya civil society, masyarakat yang bisa diteladani sampai saat ini dan mungkin sampai akhir kiamat, yang penuh toleransi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Rasulullah bisa merubah itu menjadi mental yang sungguh demikian digambarkan tadi? Ingat, Rasulullah itu mengalami 2 periode, periode Mekah dan periode Madinah. Periode Makkah adalah menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai akidah. Nilai-nilai, bukan hafalan. Umat Islam sekarang kan banyak menghafal rukun iman ada berapa, rukun Islam ada berapa. Tapi yang diajarkan oleh Rasulullah nilai-nilai akidah. Selama 13 tahun periode Mekah, nilai-nilai akidah dan kemanusiaan
Makanya panggilannya ya ayuhan nas, manusia. Dan dikasih tahu oleh Rasulullah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia yang terbaik di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang tadinya mengagungkan kekuatan fisik, yang tadinya mengagungkan kekuatan keturunan, yang tadinya mengagungkan harta dan materi, maka berubah. Ini yang perlu kita tahu. Kemudian setelah pindah ke Madinah hijrah 10 tahun, disitulah membuat yang namanya mental umat Islam menjadi brilian. Setelah ditanamkan nilai-nilai akidah selama 13 tahun. Nah, jadi akidah dulu, mental ini dibangun. Setelah itu pasti, karena kalau sudah yakin kepada Allah Sang Pencipta, dengan satu ayat Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu esa, dan kita umat Islam sekarang diperintahkan, diberikan informasi di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minuna kullun amana billah. Yang namanya Rasul itu beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Alkitab, Nabi Muhammad, Al-Quran. Wal mu'minuna, orang yang mengaku beriman, yaitu kullun, semua orang yang mengaku beriman, amanna billah, harus beriman kepada Allah. Iman kepada Allah menurut pandangan Imam Ar-Razi meliputi 5 hal. Ini yang merubah karakter mental seseorang. Yang namanya iman kepada Allah tidak cukup iman kepada Allah, tapi iman kepada Allah harus dirinci. Yang pertama, ma'rifatuz zat, bahwa Allah itu maujud, Allah itu ada, Allah itu qidam, terdahulu, Allah itu baqa, mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dengan yang baru. Yang kedua, ma'rifatus sifat, Allah itu memiliki sifat yang kita harus tanamkan. Ma'rifatus sifat, kita memahami sifat Allah. Sifat Allah ada tanzih, pensucian, dan ada yang namanya wajib. Kalau yang tanzih Al-Quran mewakilkan dengan 4 kata atau dengan 4 kalimat. Yang pertama, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. La ilaha illahu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada yang disembah apapun kecuali Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Dengan kalimat la. Yang kedua, Al-Quran membeberkan kepada kita yang namanya sifat tanzih itu dengan mattakhadallahu min walad. Allah itu tidak punya anak. Allah itu tidak punya anak dan tidak punya istri. Ini namanya tanzih. Yang ketiga terwakili oleh kalimat lam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kemudian yang keempat terwakili oleh kalimat laisa kamitslihi syai'un, bahwa segala sesuatu yang konkret maupun yang abstrak, yang dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, termasuk ada dalam pikiran kita, itu tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Baru sifat wajib dari Al-Khaliq. Allah terus mencipta dalam Al-Khalaq, dalam kekosongan la hinayatalah, yang tidak ada batas. Karena itu Allah selalu sibuk dengan Khaliqnya yang menciptakannya, termasuk mengurus segala urusan. Yas'aluhu man fis samawati wal ard
kulla yaumin huwa fi sa'an. Allah itu sibuk melayani doa-doa manusia, melayani malaikat, melayani jin, melayani makhluk-makhluk yang ada di laut, di hutan. Allah selalu sibuk. Karena itu Allah tidak mungkin saya uraikan sifat yang wajib. Pokoknya Al-Khaliq, termasuk yang namanya Allah itu berkehendak, Allah itu mendengar, Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Maha melihat. Itu sifat-sifat yang wajib. Yang ketiga, iman kepada Allah harus juga terwujud dalam ma'rifatul af'al. Kita harus memahami Allah itu berkarya. Dan karya Allah ada dalam dua alam, alam arwah dan alam ajsam. Alam arwah itu sedikit sekali diberitahu kepada Nabi Muhammad sekalipun, termasuk alam jin dan alam malaikat. Sekarang nih malaikat memenuhi Masjid Agung sudah kelapa, tapi kita tidak ada yang melihat. Apalagi nanti di malam-malam Lailatul Qadar. Makanya disebut Qadar itu salah satunya adalah sempit. Sempit. Yang namanya Qadar, Lailatul Qadar artinya malam sempit. Kenapa sempit? Dalam berbagai kitab tafsir dikatakan karena malaikat silih berganti turun ke langit bumi ini untuk mendoakan dan memohonkan ampun orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan. Itu namanya alam arwah. Alam ajsam karya Allah ada dua. Ada yang namanya di atas, al-a'la, ada yang namanya asfal di bawah. Karya Allah yang di atas yaitu apa yang namanya bulan, bintang, matahari, terus sampai yang namanya Sidratil Muntaha, Lauh Mahfud, neraka, surga, Baitul Ma'mur, Baitul Izzah, tempat Al-Quran itu turun pertama kali dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, jumlatan wahidatan sekaligus. Itu alam ajsam, bukan alam arwah, dalam pandangan Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib. Itu karya Allah di atas. Yang karya Allah di bawah inilah yang kita lihat di laut, di hutan-hutan, dan itu pun belum tergali semuanya karya Allah. Termasuk yang sekarang lagi booming, karya Allah tentang berbagai macam-macam batu akik yang harganya dari 5.000 sampai miliaran. Itu karya Allah yang amat sangat luar biasa di bumi. Yang keempat, kalau kita iman kepada Allah, ini yang ditanamkan oleh Rasulullah, ma'rifatul ahkam, yaitu memahami tentang hukum-hukum Allah. Hukum Allah ada yang melekat dengan alam, namanya hukum kauniyah, ini yang disebut sunatullah. Dan ada hukum Allah yang berkaitan dengan aturan. Yang berkaitan dengan aturan hidup ada dua, ahkamul jawari, ini yang nanti diimplementasikan dalam ilmu fikih, termasuk sholat, puasa, zakat, haji, zikir, i'tikaf dan lain sebagainya. Itu ilmu fikih. Dan yang kedua yang namanya ahkamul qulub, yaitu yang namanya hukum-hukum yang berkaitan dengan hati. Ini perubahan mental, bukan saja fisik, tapi yang namanya hati, akmalul qulub. Dan yang terakhir, kalau iman kepada Allah, kita harus yang namanya ma'rifatus sifat. Ma'rifatus sifat, ma'rifatul asma, yaitu memahami nama-nama Allah yang 99, bahkan nama Allah lebih dari itu. Subhanallah. Inilah. Nah, ujung-ujungnya nanti bukan saja fikih yang ahkamul jawari. Untuk merubah mental manusia itu ada ahkamul qulub. Ahkamul qulub lebih tinggi kedudukannya daripada ahkamul jawari. Contoh-contoh. Ini sebagai contoh karena waktunya amat sangat terbatas. Gak mungkin kalau saya beberkan bisa 1 jam. Nah, contoh, satu ayat saja. Ini yang merubah mental. Kenapa Rasulullah begitu cepat menjadi pendobrak perubahan yang sangat cepat dan fundamental? Kenapa? Satu ayat saja kalau kita amalkan.
Surat An-Nahl ayat 90. Yang surat ini sering dibaca oleh para khatib di ujung khutbahnya. Kita pasti sering mendengar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian, hai orang-orang beriman, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan ihsan, dan untuk menegakkan itsar, memperhatikan kerabat. Ini 3. Dan Allah melarang 3 hal: perbuatan fahsya, perbuatan munkar, dan perbuatan al-baghi. Apa bedanya adil? Ini perubahan orang-orang Arab jahiliyah. Tadinya zalim, maka setelah iman terhunjam dalam, disuruhnya mereka berbuat adil. Adil itu artinya apa? Seimbang. Tegakkan keadilan, seimbang. Makanya semua institusi penegak hukum itu digambarkan simbolnya timbangan yang seimbang. Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPK, Komisi Yudisial, Kepolisian, itu seimbang. Itu namanya adil. Karena itu yang namanya adil paling tidak. Karena kalau tidak adil, kalian akan berbuat zalim. Adil, seimbang. Contoh, tapi tuntutan mental Rasulullah yang dibangun bukan sekedar adil, tapi ihsan di atas adil, dan di atas ihsan lagi itsar. Ini yang digambarkan dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri mereka sendiri, padahal mereka butuh. Bayangkan orang-orang Ansor di Madinah dikala Rasulullah pindah hijrah dari Mekah. Subhanallah. Karena itu mereka disebut kelompok Ansor, sang penolong. Karena mereka berbuat ihsan. Makanannya dikasihkan padahal mereka butuh. Rumahnya dikasihkan. Ada yang masih bujangan dikawinkan dengan anak-anaknya. Mereka rela tidur di luar, tetapi ditempatkan orang-orang muhajirin oleh Ansor. Ini namanya jiwa intar, lebih mengutamakan orang lain. Makanya hanya 10 tahun Madinah dan Mekah luar biasa. Jadi yang namanya adil ini baru amalan soleh yang standar. Di atasnya ada ihsan, di atasnya ada ihsan. Contoh lagi. Dalam peperangan ataupun dalam permusuhan, dalam pergaulan sosial, ada surat An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bi wa la in sabartum lahu khairun lisabirin. Kalau kalian ingin membalas, balaslah, jangan dengan balas dendam, tapi balas dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau kalian sabar, dalam arti memaafkan, itulah orang yang terbaik. Makanya di dalam surat Fussilat dikatakan, idfa billati hiya ahsan. Tangkallah, balaslah keburukan itu dengan sesuatu ahsan, yang lebih baik. Contoh nih, ya sempelenya begini. Kalau kita di tengah jalan ada yang nyikut, kita punya hak untuk menyikut dengan sikutan yang sama, jangan lebih keras. Sikut, itu namanya hak, adil namanya. Ya, makanya pas ya, sikut lagi. Itu namanya udah bos. No. Tetapi kalau kita tidak membalas, itu namanya ihsan. Ini mau dibalas, kasihan kerempet, takut jatuh. Akhirnya kita nggak membalas, kasihan. Ini namanya ihsan. Setelah kita tidak membalas, kita tawari, kamu udah makan pas waktu siang ketika itu. Kamu udah makan belum? Lapar. Mau nggak saya ajak makan, saya traktir. Udah ngikut kita maafkan, kita traktir. Itu namanya itsar.
Kira-kiranya ada nggak di Jakarta kayak begitu? Inilah jiwa Rasulullah. Itsar. Makanya yang namanya jiwa itsar macam-macam. Contoh lagi yang kedua. Lihat di dalam surat Al-Baqarah 280. Kalau ada orang ngutang sama kita, ngutang karena berobat, anaknya mau sekolah nggak ada duit, minjam kepada kita, maka kita wajib menagihnya karena hak kita. Adil itu menagih. Kalau kita nggak rela, nggak adil, nggak rela dan nggak menagih, dosa. Hebat. Tapi kalau setelah ditagih ternyata orang ini bangkrut. Surat Al-Baqarah tadi mengatakan, wa in kana dzu usratin fa naziratun ila maisar. Jangan ditagih-tagih terus, biar dia kasih keluangan supaya enggak stres hidupnya. Kita doakan supaya rezekinya banyak. Kasih peluang, itu namanya ihsan. Tapi setelah setahun kemudian, 2 tahun kemudian datangi, ternyata makin ambruk. Kasihan ini orang, bebannya berat. Wa anta sodaku. Kalau kalian mensedekahkannya separuh atau seluruhnya, itulah khairul lakum in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Hebatnya ajaran Islam. Ini namanya mental kita. Bagi bapak-bapak nih, dalam surat An-Nisa ayat 3, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Laki-laki punya hakku, kawinilah wanita 2, 3, 4. Tapi kalau kamu takut, fawahidatan, satu saja. Jangan macam-macam. Takut tidak boleh. Kalau kita mampu berbuat adil, silahkan 4. Bukan. Ini namanya adil. Tapi kalau ada perempuan begitu dimadu, lantas minta dipulangkan, itu haknya dan adil, gak berdosa. Tuh, hebatnya Islam. Tapi kalau ada istri dimadu, gak minta cerai, itu namanya ihsan. Luar biasa. Itu namanya istri yang ihsan. Apalagi suami istri nggak punya anak udah 15 tahun, bang, abang kan potensial, otaknya brilian, harta banyak, ganteng. Sayang kalau abang nggak punya keturunan, sebaiknya abang cari lagi. Ini namanya istri yang ithar. Hebat nggak dalam Islam? Emang ada istri yang kayak begitu? Ada Siti Sarah. Siti Sarah itu kan waktu, iya kan? Ibrahim alaihissalam udah 80 tahun belum punya anak. Bang, abang itu nabi, abang pintar. Sayang kalau nggak punya keturunan. Benar kamu, benar. Kalau abang nggak percaya, saya yang nyarikan. Dapatlah Siti Hajar. Tapi tujuannya mulia. Robbi habli minas solihin, fabasyarnahu bigulamin halim. Dapat yang namanya Ismail. Ismail inilah yang melahirkan keturunan Arab Hijaz, termasuk Nabi Muhammad. Coba kalau nggak ada kisah Siti Sarah, nggak bakalan. Akhirnya Siti Sarah tidak sia-sia pengorbanan kisarnya, diganjar oleh Allah. Fabasyarnahu bi Ishaq, ya, nabiyyan minas solihin. Dapat yang namanya Ishak. Nanti Ishak punya anak Yakub. Yakub melahirkan bangsa Israel. Tapi karena sombong, Yahudi nggak nambah-nambah. Cuma 20 juta. Padahal udah lama tuh usianya. Karena Yahudi cuma 20 juta. Kenapa? Karena sombong. Sombong mengaku pinter, mengaku keturunan Tuhan. Makanya orang yang sombong ini susah dapat keturunan. Jadi kalau ada orang Sunda bilang, kamu jangan kawin sama orang Padang, itu namanya Yahudi. Emang kenapa orang Padang? Padang mah bengkok, katanya gitu. Kata orang Padang, kamu jangan kawin sama orang Jawa. Emang kenapa? Mah Jawa apa di mana-mana koek, Yahudi itu namanya. Orang Sunda bilang, amit-amit jabang bayi, jangan kawin sama yang namanya orang Arab. Arab masangkat, itu namanya Yahudi. Terima kasih. Walaupun minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.